Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Gimana kabarnya Mbak Maria Ulfa? Baik, Pak. Mbak Novia, Mbak Dani, Mbak Kayan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Kondisi hujan tidak reda-reda ini ya, khususnya wilayah Lamongan dari hari kemarin hujan terus, jadi efeknya cukup besar ya untuk kegiatan budidaya. Jadi kalau biasanya di musim-musim penghujan seperti ini ya, yang mana suhunya dia di perairan itu dia turun, biasanya nafsu makan dari ikan yang dibudidayakan ini biasanya menurun, hampir separuh lah biasanya itu. Yang biasanya diberikan 3 kg pakan bisa jadi 1,5 kg atau bahkan 1 kg. Jadi ya bisa sampai 70% ya proses pengurangan pemberian pakan pada ikan yang kita budidayakan. Ini terutama di budidaya udang Paname ya, intensif, yang mana dia biasanya pakai kontrol anco ya. Mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan kegiatan budidaya udang Paname mungkin tahu ya, anco. Kemarin sudah saya sampaikan kayaknya di mata kuliah tentang rancangan desain wadah kolam budidaya intensif. Sudah ada 10 orang ya teman-teman yang sudah masuk. Mohon maaf tadi rencananya ya juga saya mulai jam 8 ya. Rencananya saya mau ngajar di rumah. Ternyata dengan kondisi mendung yang cukup tebal, jadi untuk sepada dan zoom-nya tidak bisa optimal. Jadi akhirnya dari rumah ini berangkat ke kampus. Jadi jam 8 tadi berangkat dari kampus, dari Lamongan ke sini. Jadi nanti kita di akhir mata kuliah saya mau ngabsen karena tiap selesai mata kuliah itu kita dari pihak universitas ya ingin ngecek dan nantinya akan dilaporkan ya di RBL untuk pertukaran pelajar antar beberapa universitas. Jadi nanti untuk di akhir perkuliahan ini kita absen satu persatu. Karena nanti kalau saya nunggu absen di luar kuliah nanti nggak kerekap nanti. Jadi mohon teman-teman sekalian di akhir perkuliahan kita, insya Allah nanti jam 11 ya, mohon hadir semuanya untuk bisa saya absen satu persatu. Karena ini juga saya belum mengenal secara keseluruhan ya, nama dan wajah ini juga belum kenal. Yang hanya mungkin kenal ya dari teman-teman aquaculture sendiri. Mas Rais, bagaimana kabarnya? Mas Robi. Mas Robi. Halo Mas Robi. Nah, Mas Robi ini Mas Rofi, Mbak Kayani. Ya, Pak. Harapan saya itu biar mata kuliah kita itu komunikasinya biar efektif ataupun bisa seperti mata kuliah offline. Jadi kalau tidak ada aktivitas yang lain, mohon diupayakan untuk dibuka video.
sehingga saya terkesan tidak bicara sendiri, ngobrol sendiri begitu. Kalau nggak ada acara. Mungkin kalau teman-teman yang pada perkuliahan ini double karena memang kuliahnya double ya di era online ini ya, bisa dalam satu hari 2 mata kuliah bersamaan mungkin bisa seperti itu. Tapi teman-teman yang punya kelonggaran, yang benar-benar ingin niat ya untuk kuliah di aquaculture, terutama di mata kuliah rancangan desain ya, ini ya, diupayakan untuk agar komunikasi kita biar efektif. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di materi ya. Materi kita di sebentar saya buka dulu. Sebentar ya, saya buka dulu. Belum terbuka ya materinya. Masih muter-muter, Pak. Sudah terlihat teman-teman sekalian? Belum, Pak. Masih muter-muter. Belum, Pak. Belum, Pak. Tolong diinformasikan ya kalau sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah, Pak.
Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah rancangan desain akuakultur. Kita pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang sarana dan prasarana dan hubungannya dengan ekologi perairan. Dalam hal ini ekologi perairan di sini dalam artian di wadah ya, di wadah kolam budidaya. Baik budidaya di wadah tradisional, kolam tradisional, kolam semi intensif, intensif, bahkan super intensif. Jadi agar kegiatan budidaya ya, itu bisa efektif, ya, kondisi perairan sesuai dengan SOP ya, yang diinginkan, maka dia butuh sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas air tersebut. Yang mana hasilnya kondisi perairan cocok dengan kehidupan ikan, sehingga ikan bisa tumbuh besar ya sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan. Ada memang sarana-sarana yang memang wajib dan ada sarana-sarana yang memang sebagai penunjang saja. Tapi kalau kita berbicara industri ya, maka sarana dan prasarana itu baik itu yang wajib ataupun pendukung menjadi sangat wajib untuk dihadirkan ya, dalam aktivitas kegiatan budidaya. Tidak bisa tidak. Karena dalam kegiatan aktivitas budidaya yang mana misalkan kalau budidaya udang fanami katakanlah punya risiko yang cukup besar. Kita memelihara hewan, ya, makhluk hidup, yang mana dia ditebar dalam pada tebar yang sangat besar, ya, yang banyak, yang mana kalau super intensif itu bisa sampai 200 per meter persegi ya. Ini menjadi sarana dan prasarana itu wajib hadir. Jadi bisa jadi sarana prasarana itu yang harusnya satu, ya jadi kalau dalam industrialisasi sarana dan prasarana itu bisa jadi dua begitu. Misalkan dalam pengadaan kincir katakanlah ya. Kincir ya dalam setiap kincir ya dalam satu HP namanya HP satu tenaga kuda ya dalam satu kincir itu bisa menghandle biomas ya, biomas ikan sekitar 7,5 kuintal dalam satu kincir. Namun di dalam perjalanan, dalam aktivitas kegiatan budidaya ada suatu hal yang tidak diinginkan, misalkan kincir itu rusak misalkan, ataupun listriknya mati misalkan di tengah-tengah aktivitas kegiatan budidaya. Maka harus ada pengganti ya. Jadi yang aktivitasnya yang memang syaratnya itu satu bisa jadi menjadi harus dua gitu. Harus ada cadangan ya ketika satu kincir itu rusak maka harus ada cadangan satu lagi untuk bisa menggantikan sarana tadi. Jadi ketika jam 12 malam misalkan katakanlah kincir mengalami kematian ya, kincir mati atau kincir rusak karena sesuatu hal, maka harus ada serep ya kalau di bahasa Jawa. Apa kalau di Sorong apa namanya?
substitusi, maksudnya barang substitusi pengganti misalnya. Tahu serep kalau bahasa sini Jawa itu serep. Tahu, Kalau Pak. kalau sorong apa? Serep juga, Pak. Kalau di orang masyarakat Jawa gitu, pendatang bilangnya serep. Ya, serep tahu ya, serep. Iya. Biasanya bahan serep kayak gitu. Iya, ban serep ya. Iya, Pak. Memang harus ada serepnya, nggak bisa. Kalau tidak ada, ya ini ngomong industrialisasi ya, industrialisasi udang, budidaya udang dalam skala besar. Yang mana kalau bisa dipenuhi semua ya, kalau panen ya banyak, untungnya banyak. Ya, salah kalau ada orang ngomong budidaya udang itu kalau sukses itu ya bisa kaya-kaya orang itu. Terutama teman-teman yang wilayah pesisir itu ya. Itu hal yang tidak sulit ya. Kalau kita punya ilmunya itu tidak sulit. Sehingga ini sarana dan prasarana ini wajib dihadirkan. Berbeda dengan tradisional ya. Kalau dulu memang ngomongnya tradisional karena wilayahnya sangat luas ya. Dengan luas wilayah tadi pun ya sudah bisa mencukupi ya hidup ya. Bahkan lebih ya kalau dulu di Gresik itu ya ada namanya udang lanang, udang laki-laki ya kalau di Gresik dulu udang lanang. Itu pun ya tinggal tiap pagi ya, ambil di laut ya di apa namanya di Werayang kalau di Lamongan itu istilahnya. Tiap hari panen itu sudah cukup untuk menghidupi satu keluarga, bahkan lebih. Itu kalau dulu ya. Jadi sekarang masalah apa namanya limbah dan lain sebagainya yang terus tidak kemudian semakin berkurang ya, baik itu limbah industri, limbah domestik, ya, limbah apa lagi pertanian, perikanan ya, yang terus skalanya semakin besar ya, akhirnya mengurangi kemampuan daya lingkungan untuk kemudian bisa menghasilkan ya, memproduksi akuatik ya, budidaya di perairan. Menjadi berat, tidak bisa seperti itu. Makanya kalau sekarang namanya udang lanang di wilayah Gresik itu sudah ada apa tidak. Mungkin di sini ada yang teman-teman dari Gresik yang wilayah apa namanya Ujung Pangkang, ada yang dari Ujung Pangkang. Mas Azmi hadir. Mas Azmi hadir ini Mas Azmi ini. Mbak Azmi, terus Mbak Badria Sofia, kemudian Mbak Nihaya. Ada ini hadir Mbak Nihaya. Sofia hadir, Pak. Sofia hadir. Tahu istilahnya udang lanang, tahu? Tidak. Ya, ini orang pesisir nih. Bukan jemret ya, bukan ya. Udang kecil yang dulu biasanya dipakai bumbu namanya nasi goreng itu dulu. Sekarang kan sudah digantikan karena jumlahnya sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang diganti udang faname untuk bumbu-bumbu nasi goreng itu di perusahaan-perusahaan sudah diganti. Kalau dulu masih udang lanang itu sekitar tahun 2000-an masih ada. Sekarang ada tapi sangat terbatas. Baik, saya lanjutkan itu untuk pertama pendahuluan dari saya terkait sarana dan prasarana dan hubungannya dengan ekologi perairan. Ini sangat dasar ya. Jadi kegiatan budidaya perikanan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha memindahkan habitat komoditas akuatik ke lingkungan yang lebih terkontrol. Ini hal-hal yang paling umum ya, teman-teman sudah paham itu ya. Sebagai contoh ya, pada sistem budidaya jaring apung, ikan dipindahkan dari habitat aslinya ke dalam jaring apung sehingga lebih mudah untuk dilakukan pemantauan. Ini istilah budidaya.
Sebenarnya kegiatan budidaya itu memang dulu awal-awal itu kan tidak ada ya, aktivitas budidaya itu tidak ada. Dari dulu kalau tahun 80-an, 81, kalau cari ikan di sungai sangat mudah sekali. Namun dengan berjalannya waktu, ya, penangkapan yang terus tidak sesuai dengan SOP, akhirnya banyak benih itu habis di air, di perairan. Akhirnya dari waktu ke waktu akhirnya langka. Dari proses latar belakang itu akhirnya aktivitas budidaya itu menjadi solusi ya, terhadap semakin sedikitnya ikan di perairan, baik dalam wadah terkontrol ya, yang closed system ya, baik juga di budidaya di perairan umum, baik menggunakan keramba jaring apung ataupun yang lain. Jadi kegiatan ini adalah budidaya itu adalah suatu kegiatan yang terkontrol ya, intens ya. Dan terkendali, dan setiap saat bisa dilakukan pemantauan, baik pemantauan harian ya, baik itu pertumbuhan berat, biomas dan lain sebagainya. Ya, terdapat beberapa faktor ya untuk menunjang ya dari aktivitas itu ya, dari aktivitas pertumbuhan ikan itu. Ada dua faktor ya, faktor biotik dan abiotik yang mana menunjang kegiatan tersebut, sehingga membentuk suatu hubungan timbal balik antara keduanya yang disebut dengan ekosistem. Oleh karena itu dalam kegiatan budidaya itu dinamakan ilmu ekologi. Ini sudah teman-teman untuk semester 5 ini sudah diberikan ya di ekologi perairan di mata kuliahnya Pak Zainul, insya Allah. Jadi apa hubungannya dari ekologi dengan ekosistem sama ekologi ini hampir sama. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu tadi sarana dan prasarana tadi, baik itu faktor biotik maupun abiotik. Ini definisi ekologi ya, oikos, rumah atau tempat hidup. Tempat hidupnya di mana? Kalau dalam istilah budidaya, di perairan, ya, baik di perairan umum, ya, baik di sungai, di rawa, di kolam. Ya, ini sudah kemudian untuk oikos dalam hubungannya dengan kegiatan budidaya sudah sangat berkembang untuk wadahnya itu, untuk tempat hidupnya. Nah, logos ya ini terkait dengan pengetahuan tadi. Jadi suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik dan organik. Ini menurut Ernst Haeckel 18669. Ekologi merupakan disiplin ilmu yang sistemik, analitik, dan objektif dalam kajian lingkungan yang ditekankan pada struktur dan fungsi ekosistem. Ditinjau dari segi struktur, ya, ekologi mengkaji keadaan lingkungan dan organisme pada waktu tertentu yang meliputi susunan dan jenis komponen ekosistem, kerapatan atau kepadatan, faktor lingkungan atau faktor fisika dan kimia. Jadi hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan ikan dalam hal ini ya dengan kolam itu apa? Terkait dengan susunan dan jenis komponen ekosistem.
Nah, ini sudah apa namanya, sudah bisa kita lihat ya di dalam sistem budidaya kita, baik itu intensif, tradisional dan sebagainya. Di tradisional ya, ini kita lihat bahwa susunan dari komponen atau jenis ya, yang dibudidayakan ini bisa beragam gitu ya, kalau di tradisional. Kalau beragam itu namanya apa istilahnya? Jadi membudidayakan ikan dalam satu kolam dengan berbagai jenis ikan. Itu namanya apa? Sistem apa itu? Masalah? Apa masalah? Polikultur, Pak. Polikultur, siap. Jadi, apakah kemudian dengan polikultur tersebut, dengan sistem budidaya tradisional tersebut, menguntungkan? Ya, makanya kita harus pandai-pandai ya di dalam mengatur ya, dalam mengcombine ikan-ikan yang akan kita budidayakan dalam sistem apapun, baik tradisional ya, baik tradisional, intensif, dan baik tradisional, intensif, ataupun yang lain. Ya, siapa yang paham terkait itu ya, kita sebagai pelaku budidaya. Karena di setiap lokasi kegiatan budidaya itu ya berbeda-beda. Tidak kemudian antara wilayah Ujung Pangkal dengan misalkan di wilayah di Bogor misalkan, itu kemudian sama perlakuannya. Ini butuh ya kemampuan analisis ya para pelaku pembudidaya. Mana yang kemudian cocok untuk polikultur ikan apa saja, ini harus benar-benar pintar meramunya. Misalkan dalam satu wadah kita isi nila misalkan, nila. Kemudian kita isi udang panami misalkan. Apakah dua jenis ya komponen ikan yang kita budidayakan, dua jenis ini dalam satu wadah ini cocok ya, saling mendukung maksudnya, dan tidak saling mengganggu ya antara satu sama lain. Ini juga harus kita pertimbangkan. Jadi susunan ini menjadi penting di dalam aktivitas budidaya. Misalkan ini nila ini posisinya di air bagaimana ya? Nila itu dia omnivore, dia bergerak bisa di dasar perairan, bisa di tengah dan bisa di atas. Panami bagaimana pola hidupnya? Sama. Panami juga dia mengikuti volume air, bisa dia di dasar, tengah ataupun atas. Dia sama ini secara kebiasaan hidup. Ini biasanya kalau dua-dua ini ditebar dalam satu wadah, biasanya ada salah satu yang kalah, biasanya seperti itu. Misalkan kalau udangnya banyak, nilainya juga banyak, misalkan. Biasanya panami yang kalah. Ini kita harus punya prioritas, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Ya. Ini juga ketika ini ditanam ditebar dua jenis paname dan nila, ini juga kita harus mensiasati walaupun dia sama-sama dengan gaya hidup yang sama. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan kemudian dua-duanya ini dengan pada tebar yang sama. Maksudnya pada tebar yang sama-sama dengan jumlah yang banyak.
Harus salah satu ya, mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Misalkan udang faname misalkan. Maka udang faname yang kita tebar lebih banyak. Kita isi 80% udang faname. Kemudian nila ya, hanya 20%. Nah, ini menjadi penting. Kalau sama 50%, ya nanti akan kalah untuk udang faname. Jadi harus kita prioritaskan salah satu. Ataupun sebaliknya, nilainya yang 80%, faname yang 20%. Harus seperti itu. Nah, ini terkait dengan susunan ya. Dalam aktivitas budidaya ini juga kita harus memperhatikan itu. Kerapatan, ya, padatan, terus faktor lingkungan, fisika dan kimia. Ya, ini sekarang menjadi faktor pembatas ya, faktor lingkungan ini dengan meningkatnya aktivitas kegiatan budidaya ini menjadi faktor pembatas pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Kita lanjut. Ini kita lihat sarana dan prasarana budidaya. Sarana dan prasarana dalam kegiatan budidaya mengacu atau meniru pola ekosistem ya. Ini ada hubungannya ya. Dan semuanya harus seimbang begitu, harus seimbang. Apa yang seimbang? Pada tebar. Ya, harus seimbang kemudian dengan oksigen yang ada di dalam air. Ketika kita mau pada tebar tinggi, misalkan udang faname 100.000 ekor misalkan, maka secara otomatis dia kebutuhan oksigennya ini juga besar kan begitu. Maka apa? Sarana dan prasarana harus ditambahkan dalam wadah tersebut apa? Harus ada kincir gitu ya, untuk menambahkan oksigen di dalam air. Nah, ketika pada tebar tinggi ya, alam itu tidak bisa memberikan makanan ya. Dari dia punya batas faktor pembatas ya dalam menyediakan pakan untuk ikan dalam bentuk apa? Pakan alami. Ya, dari di alam itu ada pakan alami berupa apa? Fitoplankton. Tumbuhan air ya, fitoplankton itu baik yang berukuran mikro ataupun ukuran yang lebih besar lagi ya, senti ya, dan seterusnya. Ada zooplankton, dia jenis hewan. Ini adalah pakan-pakan alami yang mana keberadaannya dia sangat terbatas ya, jumlahnya dia terbatas. Jadi terbatas jumlah dari pakan alami tersebut. Dengan pada tebar yang normal biasa ya, ikan yang kita budidayakan akan bisa tumbuh dengan normal ya, tumbuhnya. Namun dengan pada tebar yang tinggi ya, di luar kapasitasnya, maka dia harus ada masukan energi kan begitu. Harus ada masukan energi lagi supaya dia bisa tumbuh. Apa? Tambahan pakan ya, pakan apa? Pakan buatan. Dia harus ditambahkan pakan buatan ya. Nah, ini juga terukur ya di dalam aktivitas budidaya pembesaran itu juga terukur. Berapa yang harus kita berikan itu juga terukur. Ini adalah yang saya sebut tadi, sarana dan prasarana itu harus seimbang. Nah, ketika ditambahkan lagi 100.000
ekor ikan benih misalkan, maka juga kincirnya juga ditambah lagi, tambah satu lagi. Katakanlah dalam satu kincir itu dia bisa menyuplai ya, biomas sekitar ya 1,5 ton ikan. Jadi 1,5 ton ikan. Itu kalau dipanen. Jadi kalau dengan lihat ya, ditambah-tambah, mungkin lewat atau tahu di tempat sekitar kita misalkan ada satu kincir ditambah tersebut, maka satu kincir tersebut itu idealnya dia bisa menghasilkan 750 kg. Kalau ditambah itu ada 2 kincir, idealnya dia menghasilkan berapa? 1,5 ton ikan. Nah, ini kadang-kadang juga teman-teman para petani tambak itu tidak paham ya. Dia tebar berapa, kincirnya berapa, ini juga tidak tahu. Sehingga banyak yang seharusnya bisa diminimize ya untuk cost produksinya ini, kemudian di dalam aktivitas budidaya akhirnya berlebih, overload ya. Padahal dia panen hanya berapa? 2 kintal, 200 kg ataupun 300 kg per setengah hektarnya. Tapi dia sudah punya 1 kincir. Nah, ini pun ya sudah, menurut saya sudah pemborosan. Ya. Padahal untuk 300 kg ataupun 200 kg saja itu sudah dengan diesel ya, dengan pompa yang kecil ya, dengan blower yang kecil aja sudah, insya Allah sudah cukup kan begitu. Jadi teman-teman sekalian ya, sarana dan prasarana menjadi pendukung ya di dalam aktivitas budidaya sehingga menghasilkan produktivitas yang optimal. Namun harus ini seimbang gitu. Jadi tidak ini harus ditambahkan kincirnya biar tidak mudah mati dan lain sebagainya. Ini tidak bisa seperti itu. Ada parameter ukur yang memang yang SOP yang memang harus tahu ya, ini untuk berapa itu harus tahu. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang perlu kita diskusikan di di slide kita tentang sarana dan prasarana budidaya. Monggo silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Mbak Nita Yasmin, Nita Yasmin siapa ya? Mbak Konita ya? Iya, Pak. Hadir, alhamdulillah. Mbak Konita, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Mas Robi, halo Mas Robi. Belum menjawab sapaan saya. Hadir tapi tidak. Mbak Rika Unida. Hadir, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. Oh, sinyalnya jelek. Loh, kota ya? Kota sinyal jelek ya, Mas? Iya, Pak. Pakai kartu Eksis, Pak. Bukan simpati, Pak. Kalau pakai Eksis itu agak nyendat-nyendat. Apalagi sekarang musim hujan. Pakai wifi UMG dong. Saya kan di rumah. Masa pakai hotspot UMG. Oke. Mas Robi, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Ini kan pakarnya perakuriuman ya, terkait dengan sarana dan prasarana budidaya ini. Menurut jenengan bagaimana di kolam-kolam akuarium? Kalau misalkan salah satu sarana dan prasarana itu diambil, ditiadakan, itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau ditiadakan nggak bisa jalan, Pak.
sudah jalan ya. Kalau prasarana dan sarananya nggak diadakan ya nggak bisa jalan. Kalau menurut saya. Misalkan pakan misalnya, saya kasih pakan, kira-kira bisa berjalan apa? Gimana Pak? Kalau misalnya nggak dikasih makan misalkan. Ya nggak bisa jalan Pak. Kalau seumpama kita mau merawat makhluk hidup ya perlu dikasih makan Pak. Kalau nggak gitu ya apa ya, nggak bagus lah istilahnya. Pertumbuhannya lambat. Gitu Pak. Tapi kalau misalkan hanya sedikit, misalkan satu akuarium itu dikasih 1 ekor ikan begitu, kira-kira dengan pakan misalnya alami yang tersedia di wadah yang kecil tadi bisa eksis nggak? Bisa eksis? Ya bisa, masih tumbuh ya. Ya nggak bisa loh Pak. Kalau menurut saya nggak bisa lah. Hanya dikasih makan 1 ekor ikan, terus yang lain nggak dikasih. Kalau itu ikannya kanibal ya dimakan Pak, temannya sendiri. Maksudnya kita hanya memelihara 1 ekor ikan saja. Oh, ya tergantung kebutuhan sih Pak. Kalau kita ngerawatnya ikan kayak ikan predator, kayak arapaima, ya. Terus ikan aligator, ya sesuai dengan kebutuhan sih Pak. Kita maunya ngerawatnya apa, kita rencananya maunya apa, ikan apa gitu. Oh, ya. Ini iya Pak, dipikirkan dulu Pak. Iya, kan pasti ada rencananya dulu. Oh iya, saya mau merawat ikan diskus, ikan manfish, ikan cupang, kan gitu Pak. Ada manfish apa? Rencana lah. Iya, betul. Pak. Iya, betul. Oke, tergantung sesuai kebutuhan Pak. Misalkan kita ikan moli, misalkan ikan moli itu kan kecil misalkan. Kita wadahnya itu 1 meter persegi misalkan. Mungkin ya bisa eksis ya, bisa tumbuh dengan makan lumut dan sebagainya. Tapi kalau kita ikan aparima ya wah itu nggak bisa Pak. Okay. Faktornya banyak ya, jadi ruang lingkup kepadatan, terus gaya hidup ikan tersebut juga menjadi penting ya, menjadi saling berhubungan ya dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oke Pak. Kalau di tambak budidaya sudah ada pengalaman Mas Robi? Kalau saya ditambak nggak ada pengalaman Pak, kecuali kayak akuarium, kayak ikan-ikan hias saja Pak kalau saya. Pengalamannya di sana. Kalau ditambak itu nggak pernah saya. Oh, ditambak nggak pernah. Sering main ke rumahnya Mas Azmi, bisa sharing banyak budidaya dan bandeng dan kegiatan tangkap di nelayan. Iya Pak, mungkin rencana tahun depan Pak saya tak mampir ke Azmi. Sekarang kan musimnya pandemi Pak, takutnya kan ya gimana Pak ya, nggak boleh kemana-mana dulu Pak. Iya ya. Ini saya juga mau nyapa Mas Diki. Mas Diki, gimana kabarnya Mas Diki? Sudah jarang ketemu Mas Diki. Halo Mas, Assalamualaikum Mas Diki. Ada Mas Bom Alepo, Mas Bom Alpago. Namanya apa itu? Alpago itu apa itu? Oke Pak, ada apa Pak? Iya. Gimana kegiatannya? Kemarin saya lihat di YouTube-nya itu ditambak begitu, aktivitas ditambak. Oke Pak, ditambak udang. Ya. Kemarin itu di mana itu? Di Cermi itu? Oke, di Cermi.
ada tambak campuran sih Pak. Ada mujair, ada udang, ada itu sistem nila sistem polikultur tradisional ya. tradisional Pak. Ya, tradisional. Jadi hampir berapa ya persen ya? Hampir 60% ya, 70% aktivitas budidaya kita, ya, masyarakat kita itu adalah tradisional ya. Sehingga untuk apa namanya share informasi terkait aktivitas budidaya ini juga penting ya ke petani-petani tambak tradisional itu. Karena mereka lah sebenarnya yang kemudian mensupport ya, apa namanya hasil ikani kepada masyarakat, dan kita sebagai mahasiswa juga punya peran untuk itu, baik di dalam aktivitas penelitian, kemudian juga aktivitas KKN, ini bisa kemudian diberikan pada momen-momen tersebut. Walaupun sedikit ya apa yang kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka. Walaupun tradisional juga sama mengalami permasalahan terkait misalkan kematian, misalkan. Apalagi yang kalau saya alami di daerah Lamongan, Gresik, ya, dari aktivitas budidaya itu yang dikeluhkan adalah SR yang rendah. Misalnya budidaya udang faname, berpuluh-puluh yang dapatnya sedikit, nah, ini juga menjadi masalah kan begitu. Apakah kira-kira yang menyebabkan angka kehidupan ikan yang kita tebar, benih yang kita tebar itu sedikit, itu rendah, itu kenapa? Apakah bisa jadi karena sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi sehingga angka hidupnya itu menjadi rendah? Mungkin ada yang bisa menanggapi terkait permasalahan yang kita lihat di sekitar kita. Apa kira-kira? Misalkan SR yang rendah, angka hidup yang rendah. Nah, ini kan juga menjadi problem ya. Mau tebar banyak, tapi hasilnya juga rendah. Masalah mungkin bisa menanggapi apa masalah di tambak Padang, Bandung misalkan, apakah juga menghadapi masalah yang sama? Apalagi kemarin di musim-musim padi itu kan banyak menggunakan pestisida, yang mana pestisida tersebut ya masuk air, masuk ke tanah ya di lokasi tambak, sehingga pada saat sekarang musim tebar ikan ya, ini mengkontaminasi dari benih yang kita tebar. Apakah kira-kira seperti itu? Atau ada analisa lain? Ini Mas Rifki tidak terlihat ya? Tidak ikut bergabung di mata kuliah kita hari ini. Mas Rifki ya, tidak ada. Kita pesertanya ada 20. Baik teman-teman sekalian ya, dari ketidakseimbangan suatu ekosistem dapat menyebabkan kematian. Ini sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pada tebar yang tinggi, oksigen yang tidak tercukupi, ya, bisa jadi menyebabkan kematian. Ya, ini adanya faktor pembatas oksigen. Banyaklah faktornya. Ya,
Seperti pendapatnya Leibniz, bila suatu aktivitas hidup dikendalikan berbagai faktor lingkungan, maka faktor lingkungan yang tersedia paling sedikit minimum mempunyai pengaruh yang besar. Ya. Kemudian kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dalam ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, beberapa faktor yang mendekati batas toleransi. Kita baca ini ya. Sarana dan prasarana dalam kegiatan budidaya harus mempertimbangkan faktor biotik seperti apa kerapatan, kepadatan, serta peran organisme, kemudian apa parameter fisika, parameter kimia di perairan, serta tidak melebihi faktor pembatas dalam sistem ekologi yang meliputi apa? Ketersediaan unsur esensial yang berada di dalam keadaan minimum, faktor fisika kimia yang kritis, serta batas toleransi organisme yang dibudidayakan. Ini sudah saya sampaikan tadi, keseimbangan tadi, ekologi tadi. Harus seimbang semuanya. Dan sarana dan prasarana penunjangnya menjadi wajib untuk kemudian dihadirkan di dalam aktivitas tersebut. Ini juga sudah saya sampaikan di pendahuluan tadi. Pada tebar ini ya, mempengaruhi ya, penyediaan sarana dan prasarana. Jadi semakin padat tebar ya, ikan yang kita budidayakan, maka penyediaan sarana dan prasarana menjadi wajib dan ditambahkan. Kemudian pada tebar tinggi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama pada sistem filtrasi dan sirkulasi. Ini dalam budidaya sistem closed system ya, resirkulasi closed system. Jadi semakin pada tebar yang tinggi, ya, ketika dia pada tebarnya tinggi, maka luarannya dari pada tebar tinggi itu, maka dengan pada tebar tinggi dia pasti ya butuh pakan ya, dia butuh pakan yang banyak. Dia butuh pakan yang banyak, metabolisme juga besar, maka dia menghasilkan limbah buangan dari aktivitas metabolisme tadi, berupa kencingnya dia, ya, berupa apalagi fesesnya dia, ya. Terus ada pakan yang tidak termakan, ya. Pakan yang tidak termakan, ya. Ini menjadi limbah penyemar di perairan. Maka dalam sistem resirkulasi closed system, maka limbah ini kan tidak bisa kemudian dibuang keluar karena sistemnya dia resirkulasi berputar. Maka semakin banyak limbah ini maka akan mempengaruhi ya besar kecilnya ini filtrasi yang kita miliki. Semakin besar, semakin banyak bahan-bahan yang dipakai. Untuk apa? Untuk menyerap limbah-limbah tadi. Limbah-limbah pencemar ini tadi. Nah, ini kalau tidak seimbang juga, nanti juga akan pada akhirnya perairan ya, wadah kolam yang kita budidayakan, dengan bertambahnya waktu ya aktivitas budidaya, maka kualitas air dari kolam kita tersebut semakin menurun. Mungkin di awal-awal di umur 30 hari sampai 45 hari, mungkin ikan yang kita budidayakan akan aman-aman saja. Tapi di atas 2 bulan lebih, 50 hari sampai 60 hari sampai 90 hari,
itu tidak akan bisa bertahan. Nah, ini harus kita sesuaikan pada tebar dengan sistem yang kita gunakan apa yang harus kita pikirkan. Intinya sebenarnya di sini ya. Intinya itu sebenarnya sih parameter standar kita itu di sini. Kita bisa mengevaluasi kegiatan kita, baik itu pada tebar, baik itu ikan kita itu mengalami stres dan sebagainya. Yang ngeceknya di sini. Ketika keluar dari konteks ini maka akan ada masalah, baik itu penurunan pertumbuhan, kematian dan lain sebagainya. Misalkan pH, saya katakanlah pH di sini, pH air. Nah, pH air yang normal dalam aktivitas budidaya dia adalah 6,5 sampai 85. Jadi 8,5 saja sudah mengkhawatirkan itu, sudah mulai mengkhawatirkan. 8,5. Kalau sudah 9, 10, nah ini sudah beracun. 6,5 ke bawah ya, sangat asam. Ini kita tidak boleh keluar dari konteks ini. Ketika air yang kita gunakan untuk aktivitas budidaya, parameter pH-nya di bawah 6,5 dan di atas 8,5, ini kemudian harus segera dilakukan evaluasi, karena ini menjadi faktor pembatas, ya, pembatas di tambak-tambak kita, di kolam-kolam kita. Apa yang terjadi ketika pH-nya kemudian tidak sesuai, nafsu makannya rendah, aktivitas dekomposisi ya, di air ini tidak berjalan, organisme renik yang bekerja mengurai bahan organik di dalam perairan menjadi tidak bekerja karena rendahnya oksigen, karena rendahnya pH. Jadi semua aktivitas kegiatan di dalam aktivitas budidaya ya, akan berjalan normal ketika ini standarnya. Baik, sudah terkait derajat keasaman, kemudian pH dan lain sebagainya. Ini sudah disampaikan benar ya, kira-kira teman-teman sekalian, baik di mata kuliah yang lain. Nah, saya kira ini sudah sangat familiar dengan teman-teman budidaya perikanan di UMG. Untuk teman-teman yang di Sorong ataupun di program studi yang lain, nah, ketika kita menemukan kondisi-kondisi tertentu ya, air ya kita tidak sesuai dengan standar budidaya, kita juga harus bisa ya, mengupayakan sehingga perairan tersebut menjadi normal kembali. Misalkan dia ketika pH-nya rendah, misalkan bagaimana cara menaikkannya? Ini kita harus tahu caranya. Nah, ini untuk caranya banyak sebenarnya di teori-teori banyak yang bagaimana cara menaikkan pH kita ketika asam itu bagaimana caranya. Misalkan dengan memberikan saringan yang terdiri dari pecahan koral, pecahan kulit kerang, potongan batu kapur, potongan saluran aerasi kolam. Kita juga bisa menggunakan batu kapur yang ada di dasar kolam, terus ada lagi batu karang pantai. Nah, ini juga bisa kemudian mempunyai kemampuan untuk menaikkan pH. Kalau paling familiar ya kita gunakan dolomit, kaptan kalau di merek-merek di toko-toko itu. Untuk apa? Untuk menaikkan pH. Untuk menurunkan pH, bagaimana caranya? Ini juga ada dengan menggunakan daun ketapang untuk menurunkannya.
merendam daun ketapang di dasar air selama beberapa hari. Sebelum merendam, daun ketapang terlebih dahulu direbus sehingga hilang zat tanin yang dikandung di dalam. Karena zat tanin dapat menimbulkan warna kuning pada air. Kalau daun ini ya skalanya kecil ya, di skala akuarium ya. Namun yang biasanya kalau skala besar ya, biasanya ya pakai ini kalau aktivitas apa namanya ditambah secara umum biasanya ya pakai kapur itu tadi. Karena keberadaannya banyak ya, dalam jumlah besar di toko dan kita mudah mendapatkan. Suhu ya. DO dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut di judul yang baru ya, di apa namanya? Nah, baik teman-teman sekalian, masih bersama saya. Masih, Pak. Nggih, Pak. Masih. Nggih, Pak. Masih, Pak. Oke, selanjutnya kita materi terkait dengan bagaimana kita merencanakan ya, fasilitas-fasilitas ya, menyediakan fasilitas budidaya di kolam. Ini perlu rencana ya, perlu rencana. Ya, yang namanya rencana itu paling harus wajib tahu kan gitu, apa yang kemudian direncanakan, apa yang harus direncanakan. Ketika kita punya modal atau seorang wirausahawan misalkan, ketika membuka usaha dalam hal ini kolam budidaya, kita harus merencanakan dan kita harus tahu apa yang harus kita rencanakan.
Ini menjadi penting ya, dan harus dipastikan ya, dan harus dipastikan kemudian mereka ya itu benar-benar memahami kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kegiatan budidaya. Apa-apa saja ya. Jadi secara teori itu sudah mafhum, sudah paham betul ya. Mulai dari proses tebar benih, terus ikan yang mau kita budidayakan modelnya seperti apa, cara hidupnya bagaimana, proses panennya bagaimana, semua harus dikuasai. Nah, ini wajib ya dipenuhi begitu. Tanpa tahu ya kebutuhan dasar dari kegiatan budidaya, kita tidak bisa merencanakan apa-apa yang mau kita buat. Jadi ini kita ngomongnya akan membuat atau merencanakan aktivitas budidaya skala industrialisasi begitu. Jadi kalau kita ngomong tradisional lah, kalau kita ngomong tradisional ya kita akan ketinggalan. Jadi kita yang mau kita sampaikan di sini adalah tingkat industrialisasi. Seperti perusahaan-perusahaan pompan yang ada di Lampung misalnya, atau perusahaan skala umum industri yang ada di rumah, juga wajib punya rencana ya di dalam melaksanakan aktivitas budidaya. Apa yang harus kita pilih ya? Di antaranya ini banyak sekali, ada 8 ya yang harus kemudian dipenuhi ya, para pelaku budidaya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, rencana produksi, ya, kemudian analisa yang diperlukan, seperti bentuk teknologi yang akan digunakan, dampaknya bagaimana, terus ekonominya bagaimana. Nah, setelah dianalisis, kemudian dilakukan pengembangan, solusi-solusi, pilihan-pilihan lain. Ya. Nah, jadi untuk rencana ini kita tidak boleh satu rencana, tapi bila perlu menjadi beberapa rencana. Ketika satu pilihan itu gagal, maka ada pilihan yang lain. Jadi beberapa alternatif pilihan di dalam mendesain ya, ini menjadi penting. Planning A, planning B, seperti itu. Kemudian ada evaluasi dan sintesis alternatif solusi. Kemudian desain aktual, membuat gambar yang diperlukan untuk deskripsi. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui perhitungan biaya. Nah, ini memang levelnya memang level industrial. Jadi di sini ada menyusun undangan untuk tender ya. Siapa yang akan membangun kolam tersebut ya. Memilih kontraktor siapa, kemudian mulai membangun. Kemudian yang terakhir adalah uji fungsi desain ya. Seperti apa. Baik, kita coba kupas satu persatu ya. Mulai dari pemilihan lokasi ya. Ini yang menjadi sangat penting ya. Jadi pemilihan lokasi. Ini yang sangat penting kalau di masa-masa di daerah-daerah yang masih masih baru, masih perawan, mungkin ya bahasa saya, masih baru ya, masih belum pernah dilakukan aktivitas budidaya. Jadi pemilihan lokasi yang baru ini menjadi sangat menguntungkan ya untuk aktivitas budidaya. Dalam hal ini biasanya atas dasar apa pertimbangan? Atas dasar kualitas dari kesuburan tanah.
Biasanya tanah-tanah yang masih baru ya, yang belum pernah digunakan untuk kegiatan budidaya, yang mana dia sebelumnya adalah lahan-lahan pertanian. Ya. Ini biasanya awal-awal untuk digunakan untuk budidaya ikan biasanya sangat bagus. Ya. Karena biasanya untuk pH tanahnya juga masih bagus ya, teksturnya juga bagus, potensial reduknya juga bagus, ya. Bahan organiknya juga bagus. Jadi sangat layak ya untuk aktivitas budidaya. Jadi poin 1 sampai 3 ini menjadi penting ya, di dalam menentukan lokasi yang akan kita gunakan untuk budidaya. Kalau dari riset yang dilakukan siapa ini? Dari beberapa penelitian ya, ini menunjukkan bahwa tekstur tanah ini menjadi paling penting ya, yang menentukan ya, lokasi tersebut dipilih dan tidak untuk digunakan untuk kegiatan budidaya. Dilanjutkan bahan organik, kemudian potensial redox dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi salah satu dasar ya, seseorang memilih lahan ya, budidaya untuk digunakan dalam aktivitas budidaya. Tekstur tanah. Dia ada di nomor 2 ya, tekstur tanah. Dari beberapa responden ya. Jadi ini adalah hasil dari wawancara ya, responden. Tapi responden ini tidak diragukan lagi karena dari orang-orang yang sudah profesional ya, data ini diambil dari beberapa analisa mereka bahwa tekstur tanah yang merupakan faktor pertama yang menentukan sebuah lokasi itu digunakan untuk aktivitas budidaya. Ada yang tahu tekstur tanah apa saja macamnya? Jenis-jenis tanah, ada yang tahu? Nah, selanjutnya pertimbangan yang lain ya, biogeofisik ya, konstruksi daerah, lokasinya, secara geografis ya, dia dipilih berdasarkan apa? Di antaranya biogeofisik ya, lokasi wilayah misalkan terkait kemiringannya, kemiringan. Kira-kira dengan kemiringan 30 derajat ya, lokasi itu kalau kita menemui lokasi tersebut apakah layak untuk digunakan aktivitas budidaya? Misalkan saya tanya seperti itu. Dengan kemiringan 30 misalkan derajat. Apakah bisa dipakai atau digunakan dalam aktivitas budidaya? Letak geografisnya dengan kondisi seperti itu. Halo teman-teman sekalian, apakah bisa digunakan dengan 30 derajat kemiringan? Masalah? Bisa memperkirakan 30 derajat itu seperti apa ya? Nah, kalau ini katakanlah datar ya. Kalau kemiringan seperti ini kan 45 derajat. Ini 45 derajat.
Nggak tahu dari mana yang seperti ini konstruksi daerahnya, lokasi geografisnya seperti ini. Kalau mungkin 30 derajat ya, segini, nah kayak gini. Apakah kira-kira sudah layak digunakan untuk aktivitas budidaya? Apakah lokasi-lokasi tersebut bisa kita pilih untuk kita gunakan dalam aktivitas budidaya? Mungkin tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Apa sama sekali tidak bisa? Misalkan di daerah Malang tuh ya, daerah Batu, ternyata juga ya ada sih tempat apa namanya kegiatan budidaya di Punten Batu Malang misalkan. Dia juga secara geografis kan ya juga apa namanya tinggi ya derajatnya ya. Pernah ke Batu kan ya? Bagaimana kemiringannya itu? Enggak pernah, Pak. Yang dari Sorong pernah ke Malang, ke Batu Malang, itu kan banyak balai-balai benih itu, yang untuk letaknya sangat tinggi ya, berapa itu sekitar 1.500 di atas permukaan laut. Bisa jadi ya bisa jadi kolam-kolam di kemiringan 30 derajat itu bisa jadi, tapi dalam apa namanya luas yang sangat kecil. Tidak ada kemudian ada 1 hektar di Batu Malang tambah misalnya, kan tidak mungkin tuh ya, tidak mungkin. Ya paling besar, paling luas ya paling 6 kali 10 misalkan, 6 kali 10, 6 kali 10. Jadi skalanya juga bukan pembesaran ikan ya, tapi pemenihan. Dan pemenihan sendiri juga tidak membutuhkan bahan yang besar. Jadi kalau pemenihan bisa, tapi kalau pembudidaya atau pembesaran biasanya ya, rata-rata kemiringannya tidak lebih dari 10%, 10 derajat. Ya 5 derajat lah. 10 derajat saja sudah cukup mengganggu ya di dalam aktivitas budidaya. Kemudian apalagi jarak dari pantai, jarak dari sungai, kedalaman efektif. Ini menjadi pertimbangan ya di dalam menentukan lokasi-lokasi yang dipilih untuk orang-orang berwirausaha dalam kegiatan budidaya. Rata-rata aktivitas dari kegiatan budidaya tersebut banyak dipengaruhi dan dipertimbangkan pertimbangan apa yang dipakai? Yang paling besar, pertimbangan paling besar. Pertimbangan yang paling besar adalah jarak dari pantai. Nah, ini dari sekian ini yang paling besar adalah jarak dari pantai. Yang jarak dari pantai dan jarak dari sungai yang menduduki faktor penentu di dalam orang menentukan lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas budidaya. Semakin dekat dengan sumber air. Dalam artian kan karena dia terkait jaraknya kan dia dekat dengan jarak dengan sumber air kan begitu. Semakin mudah dekat dengan sumber air, maka akan memudahkan dan kemudian mengurangi biaya atau kos dari kegiatan budidaya. Bayangkan kalau melaksanakan aktivitas budidaya sedangkan sumber airnya 7 kilo misalkan dari keberadaan sumber-sumber. Nah, ini kan luar biasa, harga dari air nanti mahal sekali. Ya, dan tidak mungkin kalau sejauh itu. Kemudian adalah kedalaman efektif, tapi dia sangat rendah ya untuk presentasinya.
persentasenya. Kemudian kemiringan nih, ternyata kemiringan ini hanya berapa persen? 0,60% dari apa namanya 100% dari orang-orang yang ahli pakar-pakar yang kemudian menentukan persentase mana yang paling penting yang kemudian dijadikan apa namanya penentu di dalam orang menentukan lokasi untuk kegiatan dari jarak dari pantai, jarak dari sungai. Itu ya. Ini syarat-syarat orang menentukan lokasi. Kemudian, nah ini sangat penting sekali ya planning ya di dalam menentukan apa namanya penempatan fasilitas budidaya. Ini dalam level industri ya. Kalau seperti ini sudah levelnya aktivitas industri, baik intensif, super intensif. Maka desain ya di dalam aktivitas desain dari lokasi ya, ini bisa jadi seperti ini. Apa yang harus kemudian dijadikan titik poin dari desain ini? Ya, kita membuat desain ya yang menjadi pertimbangan adalah apa? Ukuran, begitu ukuran. Semakin besar ukuran, ya, semakin luas wilayah yang digunakan dan dibangun, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Jadi desain ini dibuat tentunya yang dimulai dulu adalah apa namanya? Kita mau kegiatan budidaya apa dulu, sistemnya apa dulu? Apakah tradisional? Apakah intensif? Apakah super intensif? Maka di dalam merencanakan fasilitas dari sistem ini ya ini juga berbeda-beda dan ini perlu didesain ya dengan sangat rinci ya, sehingga apa namanya bisa diketahui ya biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Tanpa desain yang rinci, kita akan sulit kemudian mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan dari proses pembuatan atau membangun fasilitas budidaya itu. Mulai misalkan dari proses apa namanya, ini kan kegiatan budidaya itu dia ada di kegiatan budidaya di tengah ini. Aktivitas budidaya di tengah ini dia didukung oleh apa namanya aktivitas-aktivitas lain untuk prosesnya, mulai dari apa namanya perahu, mobil dan lain sebagainya, pompa dan lain sebagainya. Nah, ini kiri kanannya juga ini ukurannya juga harus dipertimbangkan besar kecilnya. Besar kecilnya perahu, transportasinya, semua harus dipertimbangkan. Kemudian kalau ini yang paling mudah ini, di sini ada transportasi, kemudian di sini ada gudangnya pakan, kemudian lahan budidaya. Ini sederhana. Kalau ini yang paling bawah ini dia aktivitas budidaya, kemudian di sini ada gudang pakan. Ya. Gudang pakan ini letaknya di berdekatan dengan lahan budidaya, gitu. Sehingga ketika mau memberikan pakan menjadi mudah, gitu. Di tempatnya didekatkan, gitu. Kemudian di sini ada kantornya. Kemudian ada istilahnya ruang ganti, ya. Ini kemudian area keluar, ya. Ini ada tempat-tempat sarana transportasi dan sebagainya. Nah, desain-desain ini wajib ya dibuat ya, untuk mempermudah kita di dalam aktivitas budidaya.
Jadi ukuran ini jadi harus didetailkan, dibuat rinci. Kantornya berapa luasnya, tambahnya berapa luas, gudang penyimpanan pakannya itu berapa luas. Harus semua dirinci dengan sangat baik. Dengan hasil rincian tadi kita bisa menentukan biaya yang akan kita keluarkan ya di dalam membangun ya fasilitas kegiatan budidaya. Baik teman-teman sekalian, saya tambahkan lagi ya, ada materi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau kita diskusikan ya, silahkan. Mbak Anfa'u, monggo. Mas Azmi, nah ini Mas Azmi belum komentar sama sekali. Baik teman sekalian, sebelum saya akhiri ya, ini rencana untuk minggu depan ya teman-teman sekalian. Untuk minggu ini dipersiapkan untuk tugas kelompok ya, presentasi kelompok. Mungkin untuk kelompoknya sudah terbentuk ya. Assalamualaikum Mbak Badria. Untuk kelompoknya sudah terbentuk ya sebelumnya ya dari Bu Nur. Kelompoknya dari Bu Nur, Pak? Iya, jadi tidak mengulang. Nggih, sampun. Tinggal kita bagi saja untuk tugasnya. Jadi tugasnya sederhana, jadi untuk minggu depan dipresentasikan. Nanti saya share, saya belum siap untuk buat narasinya seperti apa untuk tugasnya. Jadi tidak akan jauh berbeda dengan Bu Nur. Jadi nanti saya carikan jurnal-jurnal. Jadi jurnalnya sudah saya carikan 1 atau 2 jurnal yang kemudian direview ya, diulas kembali, disampaikan dalam bentuk PPT, kemudian dipresentasikan. Jadi untuk jurnalnya nanti saya yang mengirim ya, nanti saya kirim dan bisa di-download di Sepada. Insya Allah besok pagi bisa di-download teman-teman sekalian untuk tugasnya. Untuk hari ini masih belum saya buat, jadi teman-teman bisa mempersiapkan lupa saya tadi bicara. Jadi insya Allah bisa ya untuk narasi tugasnya bisa di download. Insya Allah Pak. Oke. Tadi ini suaranya siapa ya Mas? Bang Alepo ini kayaknya. Baik, saya absen ya untuk kuliah pada pagi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini saja. Baik, Pak. Sebelum saya tutup, ini ada
Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Nggak ada, Pak. Nggak ada sih, harus ada. Saya absen dulu ya. Saya screenshot, monggo silahkan keluar dari Mas Alan, Mas Robi, Mbak Pasti. Seandainya kuliahnya seperti inilah ramai saya, wajah-wajah yang datang. Nah, ini siapa ini? Ada ini bukan gini siapa ini? Satu, dua, Apa? ya. Sudah tak, Pak? Belum, jangan keluar dulu, belum saya simpan. Saya absen manual ini. Pertemuan 11 ini. Raes kok nggak kelihatan, Pak? Yes. Mulai depan kita juga akan persiapan praktikum ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Depurasi. Saya informasikan di awal-awal dari persiapannya, jadi mulai minggu depan kalau sudah dibawa, jadi bahan-bahannya sudah di tempat saya, tinggal nanti teman-teman yang bantu saya untuk bawa lab. Jadi seperti bak, seperti alat-alat pipa-pipanya masih di rumah semua. Tinggal nanti minta bantuan teman-teman sekalian untuk mengambil. Atau kalau mau ya nggak apa-apa, praktikum di rumah saya. Tapi jauh ya, Lamongan. Oke, sip. Tanggal 11 ya. Saya panggil Mas Diki. Kosong ya. Alan? Hadir, Pak. Oke. Bentar.
Badriah, Hadir, Pak. Nadir, Nadir. Ini Pak, hadir Pak. Oke, Dimas. Oh, Rais Asidiki. Mas Rais. Halo Mas Rais. Hadir mau buatan? Halo Mas Rais, tidur. Speakernya nggak bisa Pak punya Mas Rais Mas. Oh, kenapa? Nggak tahu dari kemarin nggak bisa. Tergantung amal ibadah, Pak. Oh ya Allah. Alisa? Hadir, Pak. Oke. Robi? Hadir Pak, hadir. Hadir. Alepo? Alepo ini daerah mana Alepo? Alepo itu siapa Pak? Sampai yang Alepo. Alpapo. Nggak tahu Alepo. Alepo itu mana? Wah, Pak. Pak itu saya Pak. Astagfirullah. Alepo itu familiar. Itu kan nama artis. Loh, Alepo. Alepo itu Timur Tengah. Di mana itu Alepo itu? Suriah Pak. Itu tahu itu. Jafar? Jafar? Konita? Hadir, Pak. Azmi? Kosong ya? Walaupun Azmi giginya sakit, Pak. oh, Azmi enggak respon nih. Saya tinggal kalau gitu. Nah ya, Azmi itu. Speakernya rusak. iya tak? Tapi bisa mendengar saya ini, beliaunya. Bisa, Pak. Hidayah. Hidayah. Hadir Pak. Anfa'u. Anfa'u, hadir. Hadir. Ngelamun naik. Sinyalnya jelek, Pak. Pakai sinyal UMG. Ya. Minta bufa. Mohon maaf. Pak Aminin, saya izin mau keluar. Ya. Yang belum dipanggil jangan dulu ya. Yeah. Assalamualaikum. Kayani, Hadir Pak. Mafia Tari, Hadir, Pak. Maria Ulfa, Pak. hadir ya? Hadir, Pak. Miftahul Jana, kosong ya. Sabrika Syaputra, Delia Putra Mandida Manik, Delia Putra Mandida Manik, Setiani Gustina, Ardiansyah, Nurul Ihsan, Uridaini,
Muzayyana Danifatun Nafa, Nur Alfi Sabirin, Ananda Silvia Mulyani, Ira Ayu Windianti, Tutus Rahmawati, Hadir, Pak. Danis Mustika Kumara, Mbak Danis. Baik teman sekalian, demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf ya untuk hari ini maksimal ya. Terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live monggo, ngobrol-ngobrol diskusi nggih monggo, silakan. Mbak Kayani ini dari mana Mbak Kayani? Belum pernah ngobrol sama Mbak Kayani. Dari Universitas Gajah Putih, Pak. Oh, Gajah Putih. Itu Gajah Putih itu di Provinsi Aceh, Kabupaten apa? Kabupaten Aceh Tengah, Pak. Kenapa? Enggak. Nacitawa. Aceh Tengah, Pak. Aceh Takengon. Kangengon, Kaengon. Besar ya Universitas Gajah Putih itu? Besar, Pak. Satu angkatan itu sampai berapa biasanya mahasiswa barunya? Kalau jurusan budidaya perairan paling banyak 20 orang, Pak. Paling sedikit kalau di kelas saya 7 orang, Pak. Untuk seluruh mahasiswa? Satu angkatan? Per jurusan itu, Pak. Semuanya? Tahu ya? Nggak tahu ya? Semuanya nggak tahu, Pak. Sampai 2000 satu angkatan. Kalau di Unmus ini kan sekitar 1.500 begituan, 1.600 per angkatan. Semua jurusan. Paling ratusan, Pak. Oh, ratusan. Itu seluruh universitas ya? Di berbagai fakultas. Iya, Pak. Terima kasih informasi. Mbak Kayani. Mas Alam, gimana kabarnya, sehat ini? Alhamdulillah, Pak. Suaranya persis Pak Ustadz ini. Alhamdulillah. Fasih ini, bahasa Arabnya. Amin. Mbak Miftahul Jannah, pernah lihat orangnya saya ini? Apa sudah pernah ya? Mbak Maria Ulfa, Mbak Nihaya ini Mbak Nihaya di mana ini Mbak Nihaya ini? Ini lupa ini paling nggak dimatikan, ditinggal aja ini. Kalau Mas Asmi ini ditinggal ketambah ini kayaknya ini HP-nya ini. Pak, izin live Pak, Jumatan. Nggih, monggo silakan. 10.54. Nggih. Kalau Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Di Aceh sana rata-rata Muslim semua, Mbak Kayani ya? Di Gajah Putih. Ya Pak, rata-rata Muslim Pak. Terus saya pondok pesantren itu banyak di sana. Kenapa Pak? Pondok pesantren Banyak Pak. oh, gitu, banyak ya. Termasuk jenengan di lulusan pondok. Ya Pak, tamatan dari pondok juga. Oh, gitu. Di rata-rata sekolah itu banyak yang mondok gitu. Ya Pak. Ini dari Rabuk ini. Pakai slot. Banyak makin buruk nih kidung mana. Aja, berpengen pulang Mama Jan. Internet sama gimana Mbak Kayani? Terbatas atau gimana? Kayak mana Pak? Internetnya kuat di sana? Apa cari-cari tempat yang apa titik-titik tertentu biar internetnya biar lancar jaringannya? Atau nggak ada Enggak Pak. lancar ya? Berarti mungkin di perkotaan jenengan mungkin kotanya. Enggak juga Pak, di kampung Pak. Oh, alhamdulillah begitu. Kadang-kadang di Jawa juga sama di lokasi-lokasi tertentu kalau tidak cocok dengan apa namanya kartunya juga nggak kenceng juga jaringan internetnya menyesuaikan. Kecuali mati lampu Pak, mati seluruh jaringan. Oh begitu. Oh, kalau mati lampu mati ya jaringannya. Itu Gajah Putih itu kaprodinya Pak siapa tuh? Pak Fahmi Pak. Oh, Pak Promi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya live dulu ya, saya tutup ya. Ini teman-teman yang lain ini sebenarnya ini. Tidak tahu sudah selesai ini kuliah. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.